Siapa yang akan melakukan perubahan Wijaya Gundu, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Pati bergejolak. Bupati Sudewo yang baru menjabat awal 2024 kini menghadapi pemakzulan dan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua isu besar, kenaikan pajak bumi dan bangunan, serta dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi proyek perkeretaapian menjadi sorotan publik. Kebijakan Sudewo yang dinilai tidak pro-rakyat, diantaranya pemecatan ratusan honorer RSUD RAA Suwondo, dan menaikkan tarif PBB hingga 250% menjadi pemicu utama gelombang protes. Kenaikan ini dinilai tidak rasional dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Sudewo beralasan PBB tidak naik selama 14 tahun dan kenaikan ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik. Sementara pemecatan honorer RSUD RAA Suwondo untuk efisiensi anggaran dan perbaikan kualitas. Alih-alih memperkuat pendapatan daerah dan efisiensi, kebijakan tersebut justru memperlebar jurang ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Apalagi, Sudewo menantang warganya dengan mengatakan siap menghadapi gelombang protes. Siapa yang akan melakukan perubahan Wijaya Gundu, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Demo besar-besaran pun pecah. Sudewo dilempar sandal dan botol air oleh massa saat mencoba menemui demonstran di alun-alun Pati beberapa waktu yang lalu. Ini menjadi simbol kuat bahwa rakyat merasa dikhianati. Meski akhirnya kebijakan kenaikan PBB dibatalkan, tuntutan pengunduran diri tetap bergulir. Karena warga menilai Sudewo tidak aspiratif dan arogan. Kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan kabupaten. DPRD Pati merespon dengan membentuk panitia khusus atau pansus hak angket dan menyusun rekomendasi pemakzulan. Rapat paripurna berlangsung pada 31 Oktober 2025. Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memenuhi gedung DPRD Pati untuk mengawal sidang pemakzulan tersebut. Sebanyak 3.379 personil gabungan TNI Polri dikerahkan di sekitar gedung DPRD Pati untuk mengantisipasi potensi kericuhan. Di tengah badai politik, Sudewo juga terseret dalam pusaran hukum. Dia diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan ketika menjabat sebagai anggota DPR RI. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, penyelidikan ini masih terus berlangsung dan publik terus mendesak transparansi. Kasus Sudewo cermin dari tantangan demokrasi lokal di Indonesia. Ketika kebijakan publik tidak lagi berpihak kepada rakyat dan pemimpin terjerat dugaan korupsi, maka mekanisme kontrol seperti hak angket dan penyelidikan hukum menjadi sangat penting. Pati butuh pemimpin yang tidak hanya cerdas secara teknokratis, tetapi juga bijak secara moral dan berpihak kepada rakyat. Jika pemakzulan dan proses hukum jalan menuju pemulihan kepercayaan publik, maka biarlah itu menjadi pelajaran penting bagi semua kepala daerah di negeri ini. Demikianlah headline inews.id. Update berita-berita terbaru di inews.id. Saya Komarudin Bagja, sampai jumpa.